Pemerintah secara formal menolak untuk menampung pengungsi Rohingya terlebih untuk bermukim permanen di Indonesia. Pemerintah membiarkan pengungsi Rohingya berlabuh di Aceh dengan dasar pertimbangan kemanusiaan. Namun pemerintah pusat tengah meninjau kelayakan pengungsi Rohingya tersebut. Sementara Komisariat Tinggi dari PBB urusan pengungsi UNHCR memperingatkan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya akan mendarat pada bulan Desember ini. Nestapa pengungsi Rohingya di Indonesia kami bahas malam ini bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam Mas Usman. Selamat malam, terima kasih banyak CNN Baik, sudah. Mas Usman, apa tanggapan Amnesty International tentang gelombang pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh? Ya, saya sangat prihatin tentu saja karena ini masalah sudah bertahun-tahun tidak selesai. Ada dua sebab yang bisa menjelaskan mengapa para pengungsi Rohingya itu akhirnya terdampar hingga ke perairan Indonesia, khususnya di Aceh. Yang pertama adalah situasi di Myanmar sendiri. Situasi di Myanmar sejak 2017, 2019, 2020, dan seterusnya hingga hari ini itu terus memburuk. Ada dua wilayah yang sangat terpengaruh, salah satunya adalah Northern Rakhine, di mana banyak sekali masyarakat Rohingya yang bukan hanya kehilangan kewarganegaraan sejak bertahun-tahun sebelumnya, melainkan juga telah menjadi korban dari serangan operasi militer dari kekuatan militer Tatmadaw di Myanmar. Dan mereka sampai melarikan diri hingga ke Bangladesh dan juga beberapa wilayah lain seperti Indonesia dan Malaysia. Bahkan jumlahnya dalam catatan PBB itu ketika itu influx pengungsinya itu termasuk yang tercepat dan terbesar, yaitu hampir 1 juta orang ketika itu. Dan banyak sekali upaya untuk menyelamatkan mereka dari UNHCR maupun juga dari negara-negara yang memang meratifikasi konvensi pengungsi dan menampung mereka di tempat wilayah negeri mereka untuk kemudian mendapatkan pelayanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, terutama buat anak-anak dan juga perempuan. Sebab yang kedua adalah ketika mereka sudah berada di Bangladesh, di Cox's Bazar, mereka juga tidak mendapatkan layanan yang cukup baik. Gitu. Jadi kalau di Myanmar, di negara tempat asalnya, mereka dikejar oleh negaranya sendiri, oleh aparat keamanannya sendiri. Di Bangladesh mereka tidak mendapatkan layanan yang cukup memadai. Setidak-tidaknya itu yang membuat mereka akhirnya meninggalkan tempat pengungsian di Bangladesh menuju perairan Asia Tenggara lain, dalam hal ini Indonesia, Malaysia. Banyak dari mereka sudah katakanlah masuk ke Malaysia dan juga tidak sedikit yang masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Nah, mereka ini adalah yang diatur di dalam konvensi internasional sebagai pengungsi. Pengungsi adalah orang yang karena ketakutan yang beralasan akibat penganiayaan atau persekusi di negaranya, karena ras mereka atau karena agama mereka, yaitu minoritas etnik Muslim di Myanmar, atau karena keanggotaan mereka terhadap dari warga ras Rohingya tersebut dan tidak menginginkan perlindungan dari negaranya sendiri Baik, karena justru mereka menjadi sasaran kekerasan dari negaranya dan karena itu mereka mencoba untuk melarikan diri, menyelamatkan diri ke luar negara kebangsaannya. Inilah baik, yang baik. saya kira disebut pengungsi dan karena itu pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah Oke. yang sesuai standar Baik, internasional. Mas Usman tadi Anda menyebutkan ada dua alasan utama situasi di Myanmar yang memburuk, mereka menjadi korban agresi militer serta tidak mendapatkan layanan yang baik dari negara yang dikunjungi selain Indonesia tadi begitu. Apakah dua alasan ini juga yang menjadi penyebab? Karena kalau kita lihat beberapa waktu ini, beberapa bulan belakangan justru gelombang dari mereka tuh meningkat menuju ke Indonesia terutama. Betul sekali. Dalam catatan yang ada, itu paling tidak ada 3.000 orang Hmm, yang meninggalkan Cox's Bazar, meninggalkan kamp pengungsian di Bangladesh. Sebagian dari mereka, saya kira hampir separuhnya, hampir 1.500 orang, mungkin 1.400-an lebih, sudah terdampar di perairan Indonesia, khususnya di wilayah Aceh, Pidi, sampai dengan wilayah yang terakhir, yaitu di Sabang. Nah, inilah yang sekarang ini terjadi dan karena itu masih mungkin ada ratusan atau bahkan lebih dari 1.000 orang pengungsi Rohingya yang mungkin dalam pekan-pekan mendatang hmm, akan menyusul hingga ke perairan Aceh atau hingga ke oke, daratan. Karena itu pemerintah perlu mengantisipasi baik. dengan sangat uh,
responsif. Baik, baik, baik. Dari informasi yang diberikan UNHCR juga dikatakan bahwa beberapa minggu ke depan mungkin akan ada tambahan seperti yang Anda katakan tadi. Tapi kalau misalnya kita lihat dari informasi yang kita tayangkan sebelumnya, ada penolakan-penolakan yang terjadi dari warga lokal yang menerima kedatangan mereka. Apakah resistensi ini masih terjadi sampai dengan sekarang? Memang ada sekelompok orang, terutama dalam 1 bulan terakhir, Hmm, yang menyuarakan penolakan. Ini sebenarnya menunjukkan satu gejala yang aneh, karena di dalam tahun-tahun sebelumnya, gelombang pengungsi etnis minoritas Muslim Rohingya telah datang ke Aceh dan justru banyak diselamatkan oleh masyarakat Aceh, khususnya komunitas nelayan Aceh. Sebaliknya, dalam tahun-tahun sebelumnya tersebut, penolakan justru lebih banyak datang dari negara, dari aparat keamanan setempat, dari unsur aparat negara setempat, dan juga dari pejabat-pejabat pemerintah pusat yang mengeluhkan kedatangan mereka dengan menganggap kedatangan mereka sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan teritorial yang sebenarnya tidak ada hubungannya, juga menganggap mereka sebagai beban ekonomi. Nah, di sisi lain, pemerintah Indonesia secara regional dan secara internasional kerap kali memposisikan diri sebagai negara yang siap untuk membantu mengatasi situasi krisis kemanusiaan, mulai dari Ukraina dan Rusia, Syria, sampai dengan Palestina, dan juga Myanmar. Bahkan Indonesia berkali-kali menyerukan agar pemerintah Myanmar, khususnya junta militer Myanmar, kembali mengembalikan pemerintahan yang konstitusional, menegakkan hukum, melindungi hak asasi manusia. Nah, saat ini sebenarnya diplomasi Indonesia diuji dengan kedatangan para pengungsi tersebut. Apakah memang Indonesia konsisten dengan apa yang disampaikannya dalam forum-forum diplomasi dunia, atau justru sebaliknya, antara diplomasi dan tindakan di lapangan itu berbeda. Nah, sebenarnya pernyataan Presiden yang terbaru yang menginstruksikan agar Menko Polhukam Mas mengambil Usman, langkah-langkah untuk bekerjasama dengan UNHCR, itu dapat menjadi peluang baru baik. untuk sikap Indonesia yang lebih baik. Mas Usman, tadi pertanyaan kami adalah masih adakah penolakan dari warga sekitar? Kita belum bahas mengenai dari pemerintah baik daerah maupun pusat begitu. Apakah masih ada penolakan dari warga di sana? Dari informasi yang Anda dapatkan. Itu yang tadi saya katakan di awal, Hmm, sudah ada penolakan itu dari kelompok yang tadi juga ditampilkan di dalam intro berita ini hmm, oleh salah satu, siapa namanya, Dova, siapa, saya lupa, ada baik. juga satu orang yang di Aceh namanya Beni Mordanis yang sedang Hmm, mengorganisir penolakan itu. Tapi saya kira itu tidak mencerminkan sikap masyarakat Aceh keseluruhan. baik. Dan lagi pula, tanggung jawab itu bukan ada pada masyarakat, melainkan tanggung jawab itu ada pada pemerintah. Oke, dari informasi yang saya dapatkan juga dari petugas daerah di sana, salah satu yang ditakutkan mereka adalah mengganggu situasi keamanan terutama menjelang pemilu yang tinggal hitungan bulan. Tanggapan Anda seperti apa? Mereka adalah pengungsi, mereka adalah pencari keselamatan diri. Bagaimana mereka bisa mengganggu pemilu? Mencari makan saja susah. Bagaimana mereka bisa mengganggu pemilu? Menghidupi anak-anaknya saja susah. Bagaimana mereka bisa mengganggu pemilu? Oke. Saya kira itu kekhawatiran yang mengada-ngada. Hmm. Baik. Lantas menurut Anda Mas Usman apa solusi yang tepat untuk menangani dari pengungsi Rohingya ini? Apakah hanya menerima saja atau seperti apa? Menerima dan kemudian menyediakan tempat tinggal, Hmm? menyediakan layanan kesehatan, layanan air bersih, makanan, termasuk juga pendidikan buat anak-anak, Hmm? termasuk layanan dasar lainnya. Dan yang kedua, saya sepenuhnya menyadari memang urusan pengungsi ini bukan sepenuhnya tanggung jawab Indonesia, Hmm? melainkan juga tanggung jawab negara-negara di ASEAN. Karena itu Indonesia sebagai ketua ASEAN, sebagai pemimpin ASEAN seharusnya bisa mengoptimalkan kerjasama dengan negara-negara lainnya, bahkan negara dengan di luar Indonesia, untuk kemudian bekerjasama menangani pengungsi. Yang penting jangan kembalikan mereka ke negara asal, kecuali mereka sendiri yang mau. Tapi kalau mereka tidak ingin kembali ke negara asalnya karena ancaman keselamatan jiwa, maka pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi mereka. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hukum Laut. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Pencarian dan Pertolongan Maritim. Dan karena itu Indonesia wajib untuk menangani para pengungsi yang ada dalam keadaan bahaya dan ada dalam keadaan yang memprihatinkan saat ini. Tentu dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, Hmm. UNHCR,
atau negara-negara ASEAN, atau mungkin negara lain seperti Australia atau Baik. Kanada, negara-negara yang mungkin selama ini ikut menangani masalah pengungsian. Oke, baik Mas Usman. Tadi Anda katakan bahwa mereka seharusnya diterima begitu. Namun siapa nanti yang harus bertanggung jawab atas kebutuhan dasar mereka, kesehatan, tadi Anda katakan juga pendidikan bagi anak-anak di sana? Pemerintah pusat, Hmm, pemerintah pusat punya kewajiban uh, yang 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 bersifat hukum karena konvensi-konvensi yang tadi saya sebutkan. Dan pemerintah juga terikat oleh larangan hukum internasional untuk melakukan revolvement, melakukan pengembalian orang-orang yang justru mencari pertolongan ke Indonesia, dikembalikan ke negara tempat di mana mereka justru nyawanya terancam. Dalam hal ini konteks pengungsian. Saya kira Indonesia memiliki kemampuan, kalau seandainya ada kemauan, untuk memobilisir dukungan termasuk sumber-sumber daya ekonomi, sumber daya keuangan, sumber daya lainnya dalam menangani pengungsi. Bahkan masyarakat Indonesia sampai hari ini masih tercatat sebagai salah satu masyarakat yang paling dermawan di tingkat dunia dalam memberikan donasi. Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengorganisir sejumlah organisasi kemanusiaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan juga organisasi kemanusiaan lain seperti Mercy, Dompet Duafa, dan lain sebagainya untuk membantu pengungsian. Jadi baik. sebenarnya energi positif bangsa ini sangat besar. Energi untuk membantu sesama manusia yang Hmm, kesulitan di dalam masyarakat kita sangat besar. Karena itu saya meragukan penolakan yang ada di Aceh dan oke. saya berharap pemerintah bisa mengelola energi yang lebih positif untuk menerima, melayani mereka, dan melindungi mereka sebagaimana layaknya Baik. kita memiliki martabat di dalam kehidupan manusia. Baik, baik. Mungkin salah satu alasan dari mereka memilih Indonesia adalah tadi Anda katakan bahwa menjadi salah satu negara yang penduduknya dermawan di dunia begitu. Terima kasih. Kita masih akan tunggu bagaimana langkah dari pemerintah pusat terkait dengan hal ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam. Selamat malam.